Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Katika Jurnal. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan kapan saja menonton dan mendengarkan video di channel ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya menyampaikan informasi yang sangat penting, yaitu energi Lion Gate. Sebagaimana teman-teman mengetahui, Lion Gate merupakan portal atau pintu singa yang merupakan pintu antara dimensi duniawi dan dimensi spiritualitas. Dikatakan Lion Gate, gate artinya pintu atau portal, lion artinya singa. Dalam kartu tarot, singa ada di kartu The Strength. Kartu The Strength diartikan sebagai kekuatan ataupun power yang tersembunyi. Apabila pada seorang manusia, kekuatan tersembunyi ini bahkan manusia itu sendiri tidak menyadari atau tidak mengetahui, karena kekuatan tersembunyi ini hanya digunakan ketika saat-saat dibutuhkan. Ketika seseorang berada di titik terendah, ketika seseorang dalam situasi terdesak, atau ketika seseorang berada dalam situasi tersudutkan. Dalam psikologi disebut dengan self-awareness ataupun kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan di dalam diri yang berdampak pada diri sendiri dan pada orang lain. Atau bisa juga disebut sebagai mind power, kekuatan pikiran yang dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Dalam spiritualitas, kekuatan tersembunyi ini bisa diartikan sebagai okultisme, yaitu mengacu pada kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal gaib dan supranatural yang tersembunyi dan rahasia. Kekuatan tersembunyi, hidden power. Jadi, saya simpulkan, Lion Gate adalah sebuah momen seorang manusia menemukan dan membuka portal atau pintu ke dimensi lain kehidupannya, yaitu dimensi jiwanya, untuk menemukan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya, yaitu kekuatan psikis yang berasal dari psikologi dan kekuatan spiritualitasnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menemukan portal atau pintu Lion Gate ini? Tentunya masing-masing manusia memiliki titik lokasi, tempat, dan waktu yang berbeda-beda untuk posisi Lion Gate. Pada video kali ini saya akan menafsirkan dari chart astrologi mengenai Lion Gate, tetapi tentunya masing-masing dari kita akan berbeda-beda. Bacaan ini hanya memberikan clue kepada teman-teman untuk teman-teman analisis, saring, renungkan, dan cocokkan dengan kehidupan teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk untuk teman-teman menemukan Lion Gate teman-teman. Pertanyaan selanjutnya lagi, terus kalau sudah ditemukan portal Lion Gate ini, kemudian apa pengaruhnya di dalam kehidupan saya atau teman-teman? Memang, portal Lion Gate ini tidak dibutuhkan oleh semua orang, tetapi dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin menemukan kekuatan tersembunyinya atau hidden power-nya. Khususnya bagi semua teman-teman yang berada dalam situasi tertekan, tersudutkan, atau berada dalam situasi titik terendah kehidupan, atau berada pada situasi stuck, jalan buntu. Atau juga dibutuhkan bagi teman-teman yang terombang-ambing, menjalani kehidupan mengalir seperti apa adanya tetapi terombang-ambing, seakan belum mengetahui, belum menemukan tujuan hidup. Hidden power yang berada pada balik pintu Lion Gate dibutuhkan untuk bangkit, untuk sadar, yaitu menemukan self-awareness, untuk berdiri tegak menghadapi situasi reality yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian menyadari kelemahan diri, tapi juga mengetahui kekuatan diri. Ketika seseorang sudah memiliki self-awareness, maka seseorang akan tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus berontak, kapan harus diam, kapan harus mengejar, kapan harus mundur, untuk sebuah tujuan yang ingin dicapai. Oke teman-teman, untuk menemukan portal Lion Gate di 8 Agustus tahun 2025, teman-teman silakan lihat chart yang saya tampilkan di video. Pada tahun 2024, portal Lion Gate terjadi tepat pada momen bulan baru di Leo.
Terbukanya portal Lion Gate di tahun 2024 sejak 4 Agustus tahun 2024 hingga 8 Agustus tahun 2024. Nah, untuk tahun 2025 ini berbeda, teman-teman. Pada tahun 2025 ini, bulan baru di Leo terjadi tanggal 23 Agustus. Sementara di tanggal 8 Agustus hingga 9 Agustus tahun 2025 terjadi bulan purnama di Aquarius. Konstelasi Aquarius tempatnya oposit atau berseberangan dengan konstelasi Leo. Menurut saya, ketika kita berpikir portal Lion Gate ada di hadapan kita, ternyata portal Lion Gate ada di belakang kita. Atau ketika kita berpikir portal Lion Gate ada di belakang kita, tetapi ternyata portal Lion Gate ada di hadapan kita. Artinya apa? Ada imajinasi, delusion, dan halusinasi yang bisa mempengaruhi kita untuk menyamarkan pintu Lion Gate. Sehingga kita perlu untuk lebih sensitif, mendengarkan tuntunan dari jiwa dan pesan-pesan dari universe untuk menemukan pintu Lion Gate masing-masing. Namun jangan khawatir, tahun 2025 ini semesta memberikan kita periode yang cukup panjang ya, meskipun tidak sampai berbulan-bulan, tetapi periode terbukanya pintu Lion Gate sejak 8 Agustus tahun 2025 hingga puncaknya di tanggal 7 September tahun 2025 ketika terjadinya lunar eclipse atau gerhana bulan. Kemudian energi akan sangat memuncak hingga sampai di momen gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September tahun 2025. Sekitar 46 hari. Kita punya waktu 46 hari untuk menemukan portal Lion Gate masing-masing. Kalaupun kita tidak mencari, biasanya tanpa disadari kita akan terbimbing menuju portal Lion Gate kita. Tapi mungkin masih ada self-ego, keraguan, atau mungkin ketidakinginan untuk menemukan atau menyadari power di dalam diri. Sehingga ini akan membuat kita betah dalam zona tekanan yang tanpa disadari membuat kita nyaman berada dalam hidup yang penuh dengan tekanan. Semisal ada saran dari seseorang untuk keluar dari suatu lingkungan yang selama ini menekan kehidupan kita. Tapi kita ngerasa nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Dengan alasan-alasan karena kita butuh, karena kita masih berkepentingan, atau ada seseorang yang dicintai, disayangi, atau yang ditunggu. Rasanya berat banget. Semakin kita memikirkan kepentingan-kepentingan kita, yang tanpa disadari ternyata itu adalah kemelekatan atau adiktif yang selama ini ternyata melekatkan kita pada zona yang kita pertahankan. Biasanya akan muncul peristiwa-peristiwa yang semakin membuat kita tertekan, tersudutkan, namun dengan tujuan mendorong kita keluar dari situasi dan keadaan yang kita pertahankan. Gambarannya, kalau dipujuk secara halus nggak bisa, kita didepak atau ditendang keluar dari situasi, keadaan, atau zona yang kita pertahankan. Perbedaannya adalah ketika kita menyadari untuk menemukan portal Lion Gate, sehingga kita bisa menemukan kekuatan ataupun power tersembunyi yang selama ini tidak kita ketahui untuk kita gunakan menjalani periode kehidupan kita selanjutnya setelah momen portal Lion Gate ini. Kita akan bisa mempersiapkan strategi ataupun rencana-rencana ataupun option-option untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Tapi kalau kita tidak menyadari untuk menemukan pintu Lion Gate kita, maka ketika kita terdepak, terusir, atau ditendang dari zona yang selama ini kita pertahankan, kita tidak punya strategi, tidak punya option, tidak punya pilihan. Sehingga kesannya kita akan berjalan tanpa bekal, tanpa pengetahuan. Dalam momen ini, apa saja bisa terjadi? Situasi dan keadaan kondisi yang sulit, kebuntuan, bisa dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu dark worker. Bisa dalam bentuk illusion ataupun delusion. Bisa dalam bentuk informasi-informasi yang menyesatkan. Yang membuat seseorang bukannya menemukan portal Lion Gate-nya,
tetapi justru menemukan pintu kegelapan. Ini cukup menyeramkan ya teman-teman, saya pernah mengalaminya. Untungnya pada saat itu di momen-momen terakhir portal Lion Gate, saya ditarik oleh malaikat penjaga saya. Seperti biasa saya tidak melihat wujudnya secara keseluruhan, saya hanya melihat tangannya dibalut dengan kain putih yang bercahaya, menarik lengan tangan kanan saya, membawa saya berbalik dan mengarahkan saya ke pintu portal Lion Gate saya. Dark Worker yang pada saat itu wujudnya seperti bentuk manusia, ada 2 kaki, 2 tangan, ada kepala dan ada badan. Tetapi seluruhnya berwarna hitam. Kalau disebut wujud, dia tidak berwujud karena bentuknya seperti asap hitam. Kalau dibilang tidak berwujud, bentuk asap hitam yang membentuk fisik seperti manusia sangat padat hingga berbentuk. Tetapi dia hanya muncul di dalam kegelapan. Namun, meskipun dia muncul di kegelapan, dia masih bisa terlihat karena dia lebih gelap dari kegelapan. Mungkin inilah yang terjadi ketika saya pernah bercerita kepada teman-teman di konten saya tentang salah satu kekasih saya yang meninggalnya secara tidak wajar. Dan meninggalnya di tanggal 13 Juli. Yap, menuju portal Lion Gate di bulan Agustus. Saya tidak menakut-nakuti teman-teman semua. Tetapi dengan mengetahui hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, justru teman-teman bisa menyadari kalau teman-teman tidak akan mengikuti jalan seperti itu. Ego seorang manusia akan bermain ketika saya menceritakan ini. Berpikir, oh saya tidak akan seperti itu. Dan itulah yang saya harapkan. Temukan pintu Lion Gate teman-teman, agar teman-teman menemukan power tersembunyi yang selama ini teman-teman tidak sadari. Bentuknya apa? Bisa jadi ini kekuatan untuk survive, bertahan hidup, untuk maju, untuk berontak, untuk mendominasi, untuk keluar, untuk percaya diri, percaya kepada entitas tertinggi, energi terbesar yang mengatur alam semesta ini, yaitu Sang Maha Pencipta. Percaya kalau ada takdir baik yang belum pernah diraih selama ini. Ada kenikmatan, kebahagiaan yang belum pernah dicapai selama ini. Yang itu semua menunggu di depan sana. Oke, teman-teman, kita lanjut. Lion Gate berkaitan dengan lion atau singa, yaitu zodiak yang berlambangkan singa, Leo. Di konstelasi Leo lah tempat Lion Gate berada. Tentunya bagi kita masing-masing akan berbeda-beda. Posisi Leo di dalam personal Lagna chart masing-masing. Bagi teman-teman yang sudah bisa melihat Lagna chart, coba dicek Leo berada di house keberapa. Maka kemungkinan disitulah letaknya pintu Lion Gate. Di aspek atau area apa dalam kehidupan teman-teman. Sebagai contoh, untuk Ascendant Capricorn, Leo berada di house ke-8. Maka pintu Lion Gate berada di lifestyle atau gaya hidup. Melepaskan lifestyle lama, memperbaharui lifestyle ke depannya. Siap untuk menjalani gaya hidup baru yang lebih sehat. Dengan cara makan makanan yang bergizi atau yang dibutuhkan oleh tubuh, olahraga. Di balik pintu Lion Gate, ada power yang akan ditemukan dan didapatkan. Powernya adalah kesembuhan, kesehatan, efisiensi pengeluaran uang. Misal kalau sakit tentunya biaya hidup akan bertambah untuk biaya pengobatan. Tapi kalau sehat, maka tidak ada biaya untuk pengobatan atau biaya rumah sakit. Ingin mendapatkan tubuh yang lebih fit, penuh stamina dan energi. Pintu Lion Gate adalah olahraga. Ingin mendapatkan uang yang lebih banyak. Pintu Lion Gate adalah ubah gaya hidup, lebih efisiensi, dan membuang benda-benda yang sudah usang, yang mengandung energi-energi masa lalu. Terserah mau dibuang atau dikasih
ke orang lain. Benda yang kita buang itu juga akan dimiliki oleh orang lain atau dipergunakan oleh orang lain. Hanya saja kita tidak langsung memberikannya. Maka ketika kita membuang benda, niatkan saja di dalam hati semoga ditemukan oleh orang yang membutuhkan. Dampak positifnya di dalam kehidupan kita, ini sebagai contoh dari Capricorn Ascendant ya teman-teman. Maka energi masa lalu yang tersimpan di dalam benda tidak ada lagi di sekitar kita. Dan masuklah energi yang baru. Meskipun kita tidak bisa atau belum mampu untuk mengganti benda yang sama. Mungkin kita biarkan diri kita berada dalam kekosongan tanpa adanya benda yang sama sebagai penggantinya. Tapi satu sisi kita akan berlatih untuk melepaskan, merelakan, dan membiasakan diri untuk lepas dari ketergantungan terhadap benda yang selama ini dipertahankan. Begitu halnya untuk teman-teman yang lain, apabila situasi ini mungkin mirip-mirip terjadi, tidak hanya benda, tapi bisa dikaitkan dengan orang, pekerjaan, atau rasa. Khususnya bagi teman-teman Capricorn Ascendant. Oke, kembali ke poin. Pada konstelasi Leo, ada Ketu 25 derajat. Ini adalah konstelasi Purva Palguni Naksatra, yaitu diartikan sebagai bintang keberuntungan, kekuatan penciptaan, dan keluarga, menemukan cinta, kesenangan, dan kemudahan. Ini adalah pintu Lion Gate itu, teman-teman. Pintu Lion Gate di tahun 2025 ini adalah pintu yang dibaliknya berisi bintang keberuntungan yang mampu menciptakan keluarga baru atau kedamaian keluarga yang sudah ada, menemukan cinta dan kasih sayang, kesenangan, keharmonisan, dan kemudahan dalam tujuan hal-hal yang ingin diciptakan dalam hidup. Sepertinya petunjuk dari pintu Lion Gate ini, sebagian dari teman-teman atau kita ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan keluarga, cinta, problem kebahagiaan, dan kesulitan hidup yang menginginkan adanya kemudahan hidup. Oke, kita sudah menemukan clue-nya ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ya itu adalah poin-poin dari problem dan juga poin dari tujuan keinginan hidup teman-teman, maka aktifkan self-awareness, kesadaran diri untuk melihat ke area di mana Leo berada dalam chart personal teman-teman. Fokus di area itu karena di situ pintu Lion Gate berada. Nah, tadi di awal saya sebutkan, ketika kita merasa dan berpikir pintu Lion Gate ada di hadapan kita, ternyata ada di belakang kita. Atau sebaliknya, ketika kita berpikir dan merasa pintu Lion Gate ada di belakang kita, tetapi ternyata ada di hadapan kita. Kita mungkin akan dihadapkan dengan delusion, pilihan hidup, yang membuat kita berpikir, merasa, atau menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan Aquarius. Aquarius adalah elemen udara, yaitu posisinya oposit atau berseberangan dengan Leo. Di konstelasi Aquarius ada Rahu yang digambarkan sebagai pengejaran duniawi dan ambisi duniawi. Ambisi, obsesi, antusiasme yang sangat tinggi membuat kita terarah pada hal-hal yang selama ini belum pernah kita rasakan, hal-hal yang selama ini belum pernah kita nikmati, belum pernah kita capai, yaitu keinginan-keinginan duniawi, yaitu keinginan-keinginan dari tubuh kita. Contoh simpelnya keinginan untuk makan makanan yang enak-enak, makan makanan yang banyak, atau pakaian-pakaian yang bagus, yang baru, atau kendaraan baru, handphone terbaru, atau rumah, tanah untuk menambah aset, atau jabatan, kedudukan, pengakuan sosial, atau juga cinta yang dipaksakan, atau kekayaan, uang yang banyak, harta yang berlimpah. Itu semua akan datang di hadapan kita dengan wujud delusion, mimpi-mimpi, angan-angan yang membangkitkan ambisi, obsesi, dan antusiasme. Realitinya mungkin kita akan ditawarkan dengan hal-hal itu, semisal adanya tawaran, ajakan. Tapi konteksnya itu adalah delusion.
yang mungkin bisa kita cicip sementara, tapi tidak untuk bertahan lama. Padahal untuk meraih itu semua, ada pintu yang lebih aman untuk dilewati karena itu merupakan takdir kita, yaitu pintu Lion Gate yang berada berseberangan, bertentangan dari apa yang kita kejar. Memang Lion Gate tidak memberikan delusion, mimpi-mimpi, angan-angan, imajinasi yang berlebihan, tetapi lebih menghadirkan realita yang sebenarnya dibutuhkan, yaitu tahun 2025 ini Lion Gate di konstelasi Purva Palguni Naksatra menawarkan penciptaan atau kemampuan untuk menciptakan keluarga. Apakah itu keluarga baru atau menciptakan keharmonisan dalam keluarga, membangun keluarga, menemukan cinta, kesenangan, dan kemudahan. Simple kan? Tidak menjanjikan kekayaan, harta berlimpah, uang triliunan, mobil lusinan, pasangan yang rupawan, enggak. Tetapi menawarkan kebutuhan spiritual, jiwa, yang lebih aman dan nyaman untuk dinikmati daripada menempuh jalan yang ditawarkan oleh Rahu yang sifatnya berada di Aquarius, berelemen udara, tidak menetap. Dan Rahu juga tidak memberikan secara gratis untuk itu semua. Ketika mengejar ambisi duniawi, tentunya yang dihadapi adalah kompetisi, konflik, persaingan. Meskipun sudah mendapatkan kedudukan dan jabatan, tetapi kursi semakin panas. Meskipun sudah mendapatkan cinta dari orang yang diharapkan, tetapi kecemburuan semakin meningkat dan menjadi challenge. Memang mendapatkan yang diinginkan, tetapi bukan zona nyaman, tapi zona yang penuh dengan kompetisi dan berubah-ubah, tidak menetap. Oke deh, kalau begitu saya akan bacakan untuk 12 zodiak, di mana pintu Lion Gate berada dan apa yang ada di balik pintu Lion Gate untuk masing-masing zodiak. Namun kali ini teman-teman ikuti zodiak ascendant dari Lagna chart teman-teman. Sebagian untuk Capricorn tadi sudah saya bacakan. Pintu Lion Gate berada di lifestyle ataupun gaya hidup dan perlu memperhatikan kesehatan figur ibu, menjalin koneksi kedekatan dengan figur ibu, jika memang figur ibu masih ada. House ke-8, tempat Lion Gate dari Capricorn Ascendant. Menuju pintu Lion Gate ini, teman-teman Capricorn sepertinya terdorong untuk berkorban. Bisa dalam bentuk pengorbanan uang, tenaga, atau energi, waktu, bahkan pikiran, untuk mengganti, membangun sesuatu yang baru, merubah, melepas, membuang hal-hal yang lama, menyembuhkan, membangun kegiatan-kegiatan baru yang bermanfaat bagi tubuh, fisik, dan pembayaran karma dengan figur ibu. Di balik pintu Lion Gate yang akan Capricorn dapatkan adalah keberkahan, karena telah menyelesaikan karma figur ibu atau karma Capricorn dengan figur ibu. Mendapatkan kesehatan fisik yang lebih sehat, lebih berenergi, cleansing, pemurnian jiwa dan pikiran, dana cadangan atau uang cadangan bertambah karena adanya efisiensi dan manajemen keuangan yang baru dibangun, sehingga penciptaan terhadap diri yang baru, gaya hidup yang baru, keharmonisan, koneksi Capricorn dengan keluarga, khususnya dengan ibu atau keluarga ibu, membuat Capricorn menemukan cinta kembali, mendapatkan pengakuan kembali, keharmonisan dan kesenangan, serta merasakan kemudahan-kemudahan dalam hidup karena itu adalah berkah dari pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Capricorn. Selanjutnya untuk Aquarius. Pintu Lion Gate berada di house ke-7, di area pernikahan atau hubungan berpasangan dalam relationship. Mungkin sebagian Aquarius akan dihadapkan dengan pilihan, apakah harus menikah atau bercerai. Apakah mempertahankan rumah tangga meski merasakan adanya jarak
sehingga ada kebutuhan emosional atau kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Aquarius fokus pada area itu, hubungan berpasangan dalam relationship atau rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Bagi yang single, juga fokus terhadap kebutuhan diri, yaitu kebutuhan untuk hidup berpasangan. Merenungkan kembali tentang kebutuhan itu, pasangan hidup. Buka diri untuk menerima cinta, terima cinta, kebaikan, pertolongan dari pasangan atau dari orang-orang terdekat. Tidak perlu merasa berhutang budi untuk kali ini. Anggap dirimu pantas untuk menerimanya. Karena ini saatnya kamu menerima bantuan, kebaikan dari orang-orang yang mengaku dekat dengan kamu. Rahu akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari Aquarius. Karena Aquarius adalah zodiak yang bertentangan dengan Leo, di mana portal Lion Gate berada. Seperti halnya yang tadi saya katakan, kemungkinan Aquarius akan melihat keinginannya berada di hadapannya, tetapi portal Lion Gate berada di belakangnya. Bertentangan antara ambisi, obsesi, dengan kebutuhan Aquarius. Karena itu adalah gambaran jalan spiritualitas dan juga pemutus. Maka portal Lion Gate bagi Aquarius adalah memutuskan ambisi, obsesi, antusiasme, bahkan nafsu. Untuk saat ini. Tetapi lebih mementingkan kebutuhan mental dan kebutuhan spiritualitas. Gitu juga menggambarkan jalan spiritualitas yang mesti ditempuh untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Jika memilih mempertahankan pasangan, meski pada situasi saat ini pasangan tidak banyak bisa berbuat, tidak banyak bisa membantu, atau pasangan berada dalam kondisi sakit, maka ada pengabdian yang mesti dilakukan oleh Aquarius untuk menerima keadaan pasangan dalam keadaan sulit saat ini. Jika memilih untuk menikah, maka ambisi keinginan untuk selebrasi bermewah-mewahan bisa dikesampingkan dulu. Yang terpenting adalah janji spiritualitas, janji pernikahan itu. Tetapi jika merasa hubungan yang selama ini hambar, semakin tidak ada kepastian yang jelas, semakin merasa jauh, hampa, kesepian, sehingga merasa menikah atau punya pasangan, tapi tetap merasa sendiri. Kalau memilih untuk berpisah, maka siap dengan semua konsekuensinya. Berpisah bukan berarti akan mengusir kesepian, bukan juga berarti akan menghadirkan orang-orang yang akan menggembirakan ataupun menyenangkan. Tapi ini adalah bentuk memutuskan ambisi dan keinginan-keinginan yang ada di alam pikir Aquarius. Kalau berpikir akan senang, akan bahagia ketika berpisah atau memutuskan sendiri, itu hanya angan-angan yang ditawarkan oleh Rahu yang ada di alam pikir Aquarius. Oke, kalau memang sudah memilih itu, maka di balik portal Lion Gate, Aquarius akan mampu menciptakan hubungan yang baru. Konteksnya akan masing-masing. Kalau memang memilih untuk berpisah, akan ada hubungan baru yang tercipta dengan pasangan yang baru. Tetapi jika mempertahankan pasangan, maka hubungan baru yang tercipta yang dimaksudkan adalah suasana dan keadaan yang baru. Membangun keluarga dengan lembaran baru, menemukan cinta dari pasangan, atau terbangkitnya cinta yang selama ini terpendam atau terabaikan, sehingga akan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan. Dan ketika bersama dengan pasangan, maka artinya Aquarius tidak sendiri, tetapi bersama dengan pasangan sebagai partner hidup untuk menghadapi kehidupan ke depannya, akan lebih mudah menghadapi kehidupan secara berdua daripada sendirian ya. Aquarius akan menghadapi segala challenge dalam kehidupan ke depan dengan lebih mudah apabila punya partner hidup. Jadi untuk sebagian Aquarius, portal Lion Gate ini akan membuka blokir yang selama ini menghalangi Aquarius untuk bertemu dengan jodoh bagi sebagian. Atau yang selama ini memblokir pikiran-pikiran Aquarius untuk menahan diri
agar tidak menikah. Atau membuka pintu hati Aquarius yang selama ini tertutup dengan pasangan yang sudah ada. Artinya di balik Lion Gate ada kesenangan, cinta, kemudahan-kemudahan yang akan ditemui oleh Aquarius. Oke? Mungkin sebelum periode Lion Gate, sebagian Aquarius dihadapkan dengan situasi skandal, ada hati yang mendua, flirty, sehingga berada di antara dua pilihan, apakah mengejar kesenangan-kesenangan dalam flirty atau fokus pada hubungan yang lebih mengikat secara spiritual. Oke, selanjutnya Pisces. Pintu Lion Gate berada di area house ke-6. Jika bagian tubuh dan fisik ini adalah bagian dalam, organ tubuh di bagian dalam, semisal usus, jantung, perut, otak, atau saluran tenggorokan, dan lain-lain. Termasuk perasaan, hati, insting, nurani, yang berkaitan juga dengan empati, dan berkaitan juga dengan rahasia, atau sesuatu yang berharga yang sangat Pisces proteksi. Fokuslah pada area itu, Pisces. Pintu Lion Gate berada di diri Pisces sendiri, di dalam fisik Pisces. Ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan atau hal-hal yang dirasakan yang selama ini membebani atau menyimpan rahasia, menyimpan sesuatu tetapi justru menjadi duri dalam daging yang mesti dilepaskan atau diputuskan. Tetapi ada ambisi, obsesi, keinginan, atau rasa belum mencapai kepuasan karena belum terlaksananya apa yang diinginkan batin Pisces. Namun Pisces pertahankan dengan menghadapi konsekuensi kompetisi, persaingan ya, perdebatan ataupun pertengkaran, yang juga bahkan sampai menjatuhkan harga diri Pisces atau kehilangan kehormatan Pisces. Mungkin ada rasa takut kehilangan koneksi atau kehilangan networking atau kehilangan pertemanan, kehilangan pengakuan dalam sosial yang menjadi pertimbangan Pisces. Atau juga ada hal-hal yang Pisces proteksi, dan sikap proteksi ini justru membawa Pisces dalam kecemasan atau rasa tidak aman, semisal mencemaskan anak, tetapi semakin diproteksi semakin membawa kecemasan. Pintu Lion Gate bisa dicapai dan ditemukan oleh Pisces dengan mengangkat kehormatan Pisces. Berada pada posisi Pisces yang sebenarnya dan memberikan hal-hal yang ideal, hal-hal yang seimbang, tidak berlebihan, tidak juga terjadi ketimpangan. Hal-hal yang ideal itu adalah hal-hal yang wajar ya. Karena ketika tidak wajar, maka kesannya Pisces menjatuhkan harga diri dan kehormatan. Kemudian pintu Lion Gate ini juga bisa ditemukan ketika Pisces mendominasi, memimpin diri, untuk tidak menjatuhkan harga diri dan tidak menundukkan kepala, tetapi lebih melepaskan sikap idealisme, keadilan, dan juga kebijaksanaan kepemimpinan, mengambil alih situasi dan keadaan yang mungkin sudah membuat Pisces berada dalam chaos ya. Apabila Pisces berhasil melakukannya, maka itulah artinya Pisces menemukan pintu Lion Gate. Dan di balik pintu Lion Gate itu, Pisces menemukan keberuntungan baru, menemukan orang-orang, teman-teman, networking yang lebih memberikan keuntungan dan keberuntungan baru untuk Pisces. Dan Pisces juga memiliki kekuatan untuk menciptakan apa yang ingin diciptakan, semisal keluarga baru, kelompok baru, pertemanan ataupun dunia sosial yang baru, menemukan dan membangun keluarga yang lebih harmonis, menemukan cinta yang tadinya hilang, atau menemukan cinta yang baru, kasih sayang yang baru, tentunya akan mendatangkan kesenangan. Pisces berada dalam kelompok, networking, atau punya channeling yang lebih menyenangkan. Dan segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk dikerjakan ketika bersama dengan tim, atau orang-orang, networking, atau channeling yang
mencintai Pisces, menyayangi Pisces, dan respect kepada Pisces. Oke, kemudian untuk Aries. Pintu Lion Gate berada di house kelima Aries. Ini adalah area yang sangat luas ya, Aries. Mungkin ada di dunia pertemanan, atau ada di dunia komunitas, organisasi, atau dalam dunia pendidikan, atau berada di koneksi persahabatan, atau bisa saja berada dalam koneksi relationship. Pintu Lion Gate itu berada. Dibutuhkan kejelian, Aries. Karena ini akan berkaitan dengan bentuk pengorbanan Aries. Dalam dunia, aspek house kelima. Pengorbanan itu bisa dalam bentuk waktu, tenaga, energi, materi, pikiran, dan tidak hanya Aries yang berkorban, tetapi orang-orang yang memberikan support kepada Aries, khususnya keluarga. Menuju pintu Lion Gate, Aries sepertinya terdorong untuk memutuskan koneksi pertemanan, relationship, persahabatan, komunitas, channel atau networking yang mengganggu mimpi-mimpi, cita-cita, ataupun visi masa depan Aries. Tapi bagi mereka yang mendukung, teruslah dirangkul Aries. Untuk mengambil tindakan ini, yaitu memutuskan koneksi dengan orang-orang yang tidak mendukung visi Aries untuk masa depan, memang tidak mudah. Karena ambisi, obsesi, dan keinginan Aries untuk tetap menjalin koneksi dengan mereka sangat kuat, apalagi ketika Aries memikirkan tentang masa depan. Ada rasa ketakutan tentang masa depan yang kemungkinan masih membutuhkan bantuan ataupun support mereka. Padahal pada situasi ini, mereka tidak memberikan support kepada Aries. Mungkin sebagian Aries sudah melihat realitinya, jalan hidup yang dipilih berbeda. Sehingga di fase ini, Aries terdorong untuk menjadi seorang alpha, menjadi minoritas dari mayoritas, dan mengambil jalan sendiri untuk menuju visi Aries. Bangun kepercayaan diri Aries karena mungkin mereka ada yang membantu, tetapi dengan mengikat janji seperti hutang budi ataupun balas budi ketika nantinya Aries mencapai visi dan tujuan Aries. Seperti contohnya hutang, mungkin hutang uang atau hutang budi dengan seseorang. Apabila Aries berhasil menemukan pintu Lion Gate ini, yaitu kepercayaan diri Aries untuk menjadi seorang alpha atau mengambil jalan sendiri menjadi minoritas untuk mengejar visi Aries, bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang lebih sehat gaya hidupnya atau memberikan manfaat-manfaat positif, artinya Aries menemukan pintu Lion Gate Aries. Dan di balik pintu Lion Gate itu, ada keberuntungan baru yang akan Aries dapatkan dan ini tidak terduga. Dan keberuntungan ini akan berarti hingga jangka panjang bagi Aries. Bahkan keberuntungan yang menanti di masa depan Aries. Akan ada juga inspirasi, impian, dan visi baru yang tercipta di pikiran Aries untuk membangun komunitas baru. Mungkin sebagian Aries akan menemukan keluarga yang baru atau membangun keluarga yang baru yang punya visi yang sama dengan Aries, yang punya motivasi yang sama dengan Aries, yang mendukung Aries untuk cita-cita dan impian Aries. Aries juga akan menemukan cinta yang baru dalam relationship, menemukan persahabatan yang baru, dunia pertemanan yang baru, yang lebih bervisi untuk masa depan. Menemukan kesenangan dalam dunia komunitas baru dan organisasi yang baru, dan terasa lebih mudah untuk dilewati, karena bersama dengan orang-orang ramai dalam komunitas pertemanan ataupun sosial yang baru yang mendukung Aries. Aries akan merasakan energi ataupun power Aries semakin meningkat, dan ini akan membangun semangat yang baru Aries untuk mencapai cita-cita dan impian Aries. Oke? Kemudian untuk Taurus, portal Lion Gate berada di area house keempat, di area keluarga dan tempat tinggal. Fokus ke area itu Taurus karena di situ tempatnya portal Lion Gate. Menuju periode portal Lion Gate hingga gerhana bulan ya teman-teman. Taurus akan dihadapkan dengan
Sisi kebijaksanaan mengenai masa depan Taurus. Mungkin sebagian Taurus dihadapkan dengan kehilangan dukungan dari seseorang yang cukup penting di dalam keluarga Taurus. Bisa jadi karena berpulang kepada Sang Maha Pencipta atau ada beberapa persoalan akibat dari perginya seseorang itu. Misalnya mengenai warisan ataupun wasiat, atau lebih tepatnya sih ini mengenai tanggung jawab. Taurus dihadapkan dengan orang-orang yang punya karakter, ada yang bertanggung jawab dan ada yang tidak. Ada yang hanya menginginkan kesenangan sementara, tetapi ada yang menawarkan tanggung jawab sepenuhnya meskipun tidak memberikan kesenangan bagi Taurus. Juga akan dihadapkan dengan memprioritaskan antara dua hal, apakah keluarga, bisa saja ini ada kaitannya dengan figur ibu, ataukah pekerjaan. Menuju momen Lion Gate, Taurus akan menghadapi kenaikan popularitas dalam pekerjaan Taurus. Tapi kemungkinan ada kabar-kabar yang penting yang membutuhkan support ataupun kehadiran ataupun peran Taurus dalam keluarga. Ini bisa membuat Taurus bingung dalam memilih. Namun pintu Lion Gate berada di house keempat di area keluarga Taurus, maka saran saya prioritaskan keluarga. Risikonya bisa kemungkinan Taurus kehilangan proyek ataupun pekerjaan. Tapi yakin Taurus, ketika Taurus memilih option untuk memprioritaskan keluarga ataupun tempat tinggal Taurus, zona nyaman yang Taurus pilih ini akan mendatangkan, atau lebih tepatnya Taurus akan menemukan hal-hal yang ada di balik pintu Lion Gate, yaitu keberuntungan baru yang bersumber dari tempat tinggal Taurus. Kalau semisal karena persoalan Taurus lebih memprioritaskan keluarga, Taurus diberhentikan dari pekerjaan, nggak apa-apa, karena ada keberuntungan baru nantinya yang berasal dari tempat tinggal Taurus. Misal Taurus mendapatkan pekerjaan yang bisa Taurus kerjakan dari rumah, dari tempat tinggal, atau tiba-tiba rumah yang dijaga, dirawat selama ini oleh Taurus ditawar pembeli dengan harga yang fantastis. Itu hanya contoh, banyak bentuk keberuntungan di dunia ini yang mungkin tidak bisa untuk dikatakan karena yang namanya keberuntungan itu sifatnya surprise, kejutan yang tidak terduga ya Taurus. Kemudian juga Taurus akan mampu menciptakan inspirasi baru yang berkaitan dengan pekerjaan baru juga yang akan dijalani Taurus yang mendatangkan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif. Kemudian Taurus juga akan membangun tatanan baru keluarga Taurus yang lebih terproteksi, yang lebih nyaman, dan menemukan cinta di dalam keluarga atau di dalam tempat tinggal Taurus, menemukan kenyamanan yang baru. Dan tentunya ini akan mendatangkan kebahagiaan untuk Taurus. Semisal Taurus berhasil membeli rumah yang baru untuk ditinggali bersama dengan keluarga atau membangun keluarga yang baru, yang harmonis, dan segalanya lebih mudah untuk Taurus kerjakan, Taurus jalani karena Taurus terfasilitasi. Fasilitas utama adalah stability, keamanan dan kenyamanan tempat tinggal Taurus. Tempat tinggal adalah bentuk proteksi, perlindungan yang melindungi dan menjaga Taurus. Simpelnya ketika panas dan hujan, Taurus bisa nyaman dan merasa aman. Ini juga menggambarkan kedudukan Taurus yang semakin meningkat. Kekuatan finansial Taurus juga semakin pulih, meskipun nantinya akan ada perlunya Taurus membangun dengan koneksi-koneksi asing, yaitu orang-orang baru dalam lingkungan kegiatan produktif Taurus. Oke, selanjutnya untuk Gemini, portal Lion Gate berada di house ketiga Gemini. Gemini fokuslah ke area hubungan kekerabatan. Gemini dengan saudara-saudara atau saudara keluarga dari pihak bapak. Fokus juga di area komunikasi Gemini.
cara berkomunikasi, cara negosiasi, cara korespondensi, atau cara message, menulis, dan berkirim pesan. Perbaiki area ini, Gemini. Mungkin Gemini akan dihadapkan dengan situasi terputusnya komunikasi dengan seseorang. Bisa jadi seseorang itu yang memutus komunikasinya dengan Gemini, atau Gemini yang memutuskan komunikasi dengan seseorang itu. Gemini dihadapkan dengan pilihan, apakah perlu mempertahankan komunikasi atau koneksi dengan orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga atau yang dianggap sebagai keluarga. Mungkin untuk sebagian Gemini, situasi ini ada kaitannya dengan warisan atau wasiat dari orang tua. Dan sebagian lagi Gemini ini berkaitan dengan mindset Gemini, pola pikir Gemini. Mindset atau pemikiran Gemini yang berubah bisa memutuskan komunikasi ataupun koneksi Gemini dengan orang-orang yang menjadi bagian keluarga atau orang yang dianggap sebagai keluarga selama ini. Gemini punya jalan pemikiran yang berbeda, penilaian yang berbeda tentang apa itu prestasi, apa itu ilmu, apa yang seharusnya dibanggakan, apa yang seharusnya tidak perlu dibanggakan, apa yang membuat malu, apa yang membuat bangga. Perbedaan pemikiran-pemikiran ini terjadi antara Gemini dengan keluarga atau orang-orang yang dianggap sebagai keluarga. Ini bukan tentang siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih pintar, bukan, tetapi perbedaan mindset, perbedaan cara pikir dan cara pandang. Inilah area yang perlu Gemini perbaiki. Kalau perlu memutus, ya putuskan koneksi. Tapi kalau Gemini berpikir perlunya untuk tetap menjalin koneksi, maka komunikasi. Bangun kembali komunikasi. Sebelum portal Lion Gate tertutup atau selesai periodenya di gerhana bulan. Karena apabila Gemini tidak kembali menjalin komunikasi, maka komunikasi yang mestinya masih bisa diperbaiki bisa terputus selamanya atau seterusnya. Apapun keputusan yang diambil oleh Gemini, Gemini akan temukan hasilnya di balik portal Lion Gate. Kapan itu? Ya, selesai periode Lion Gate. Satu hal yang tadi saya sampaikan, jika Gemini mengambil tindakan tidak memperbaiki komunikasi, maka komunikasi Gemini dengan seseorang itu, apakah keluarga atau orang yang dianggap keluarga, akan terputus seterusnya, sehingga tidak ada lagi respon dan respect dari seseorang itu. Atau sebaliknya, kepada Gemini juga seperti itu. Tidak ada respon dan respect. Seakan-akan tidak pernah terjadi koneksi sama sekali. Kemudian yang lainnya yang Gemini temukan di balik portal Lion Gate adalah keberuntungan yang baru dalam dunia komunikasi. Sebagian Gemini mungkin akan menemukan keluarga baru atau orang-orang baru yang dianggap Gemini sebagai saudara ataupun keluarga. Namun orang-orang ini mungkin hanya bersama dengan Gemini sementara, menjadi keluarga atau menjalin kedekatan sementara. Tapi fungsinya sangat penting bagi Gemini, yaitu menemani Gemini dalam masa-masa perjalanan hidup, semisal masa-masa pendidikan atau masa-masa dalam pekerjaan ataupun suatu proyek. Jadi kesannya kedekatan, persaudaraan, koneksi yang sementara, tapi fungsional dan bisa membantu Gemini untuk menemani Gemini, memberikan Gemini bimbingan ataupun petunjuk-petunjuk atau mungkin bantuan. Kemudian juga Gemini menemukan cinta yang baru, kebahagiaan yang baru dalam komunikasi. Ya, karena terjalinnya persaudaraan baru ya Gemini. Bisa saja sebagian Gemini kalau merantau ya punya orang tua yang mengangkat Gemini sebagai anak. Atau Gemini menemukan pembimbing yang membimbing Gemini dalam perjalanan spiritual Gemini. Dan Gemini merasakan kehidupan ke depan lebih mudah karena Gemini didampingi oleh misal pembimbing spiritual atau guru spiritual
atau guru dalam dunia pendidikan yang mendukung, memberikan support kepada Gemini, memberikan perhatian lebih kepada Gemini, atau ya support dari keluarga yang baru. Keluarga yang baru ini bisa saja terbentuk di mana saja, bisa di perantauan, bisa di dunia pendidikan, bisa dalam dunia pertemanan ya. Gemini menemukan teman, kemudian orang tua dari teman itu menganggap Gemini sebagai anak, banyak peluang untuk itu. Sehingga Gemini merasa ada proteksi baru, ada koneksi baru yang bisa mempermudah Gemini untuk mencapai tujuan-tujuan Gemini. Tujuan Gemini itu apa? Menyelesaikan masa perjalanan spiritual yang akan dilalui Gemini. Yang dimulai perjalanan spiritual ini sejak gerhana bulan terjadi sampai kemungkinan 2026 atau 2027. Oke, selanjutnya Cancer, portal Lion Gate berada di house kedua. Fokuslah ke area house kedua ini Cancer, yaitu di area keuangan, sumber pendapatan, properti ataupun aset yang dikumpulkan atau tabungan, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Cancer, dan juga tetangga. Siapa orang-orang yang tinggal di samping, kiri, kanan, depan, belakang Cancer. Dan fokus juga kepada orang yang sangat dipercaya oleh Cancer. Kemungkinan Cancer akan dihadapkan dengan situasi masalah keuangan dengan orang-orang terdekat Cancer. Atau bisa saja ini masalah tanah, masalah properti yang bisa membawa ke jalur hukum untuk penyelesaiannya. Semisal sengketa dari kredit ke perbankan mengenai properti ataupun tanah, atau ada kaitannya dengan warisan ataupun wasiat. Mudah-mudahan di momen portal Lion Gate ini, puncaknya di gerhana bulan, Cancer menemukan solusi dan bisa menyelesaikan persoalan ini. Setidaknya Cancer menemukan jalan baru. Mungkin sebagian Cancer juga menghadapi masalah kesehatan yang selama ini sudah dicari penawarnya, penyembuhnya, tapi nggak ada yang cocok. Khusus untuk Cancer, sepertinya Cancer akan terarah secara naturali. Ini seperti takdir untuk menuju portal Lion Gate Cancer. Karena Ketu berada di house kedua, memang tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditolak, semisal pemutusan sumber keuangan, masalah kesehatan, atau resiko kehilangan aset, masalah warisan ataupun wasiat yang muncul. Jadi apa yang terlepas memang sudah takdirnya, terlepas dari Cancer. Apa yang terjadi karena memang sudah jalannya terjadi pada Cancer. Di balik portal Lion Gate ada takdir baru yang menanti Cancer. Takdir keberuntungan dan peluang baru untuk membangun kembali kesehatan Cancer. Apabila memang berkaitan dengan masalah kesehatan, ada kesembuhan dan menggantikan dengan lifestyle ataupun gaya hidup baru bagi Cancer, gaya hidup baru yang lebih sehat, yang lebih menjaga kesehatan. Kemudian adanya peluang baru yang bisa menghasilkan uang ataupun income tambahan atau income baru yang didapatkan oleh Cancer. Kemudian adanya perbaikan koneksi dengan keluarga Cancer, khususnya keluarga dari pihak ibu, sehingga Cancer merasakan adanya kasih sayang yang baru, perhatian yang baru yang datang dari orang-orang yang baru, semisal tetangga yang baru, atau beberapa keluarga kerabat yang tadinya tidak peduli menjadi lebih respon dan peduli kepada Cancer. Dan ini akan mendatangkan kemudahan untuk Cancer karena adanya dukungan, bantuan dari orang-orang yang berada di sekitar Cancer. Semisal Cancer menempati tempat tinggal yang baru, menemukan tetangga yang baik, tetangga yang juga memberikan dukungan kepada Cancer. Semisal Cancer lagi sakit, diantarin makanan, atau ditawarkan untuk diantarkan ke dokter. Ada kepedulian baru yang Cancer rasakan, yang mungkin melebihi dari kepedulian yang selama ini Cancer harapkan dari keluarga semisal. Kemudian juga ada hal-hal yang berubah terkait dengan pemikiran Cancer mengenai uang.
Mungkin sebagian Cancer di masa sebelumnya berpikir uang menjadi prioritas dan nomor satu, bisa membeli segalanya. Tetapi melewati portal Lion Gate ini, Cancer akan merasakan kalau uang bukan segalanya. Kebaikan dan perhatian seseorang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang, karena Cancer bisa merasakan itu. Kemudian selanjutnya untuk Leo. Karena Ketu berada di house pertama Leo, maka portal Lion Gate berada di diri Leo. Di kepribadian, kehidupan yang selama ini Leo jalani. Hampir mirip seperti Cancer, keadaan dan situasi yang terjadi pada Leo merupakan jalan takdir Leo. Beberapa peristiwa yang sudah terjadi memang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, karena bagian dari takdir yang didorong untuk Leo jalani. Ada rasa kesepian yang Leo alami selama ini, tapi kesepian ini seperti tidak bisa ditafsirkan oleh Leo sendiri. Ada keinginan hidup nyaman, hidup aman, tidak ingin mendengar konflik, tidak ingin berada dalam kompetisi ataupun konflik, sehingga ada sikap dari Leo menarik diri, mungkin memutuskan koneksi, memblokir kontak orang-orang yang tidak penting, tidak menguntungkan dalam kehidupan Leo. Atau bisa saja orang-orang yang memang tidak lagi bermanfaat dalam kehidupan Leo atau tidak lagi memprioritaskan Leo, meninggalkan Leo satu persatu, mundur dari koneksi kepada Leo. Sehingga meskipun masih ada orang yang berada di dekat Leo, tetapi ada rasa asing. Meskipun bersama, tapi Leo seperti punya dunia sendiri, yaitu kesendirian Leo. Portal Lion Gate adalah diri Leo sendiri. Membuka pintu Lion Gate sama dengan membuka diri Leo sendiri, termasuk membuka pikiran, mindset, membuka perasaan, agar bisa menyentuh empati, cinta, dan perasaan yang selama ini dikurung oleh Leo. Karena ini sudah menjadi jalan hidup Leo, maka tanpa Leo sadari, Leo akan menemukan portal Lion Gate ini secara natural, terarah. Yaitu Leo merasakan keinginan ataupun kepercayaan diri kembali untuk berkomunikasi. Atau jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan, akan dibicarakan, dibahas, dicari solusinya. Yang tadinya Leo berada dalam isolasi akan muncul kembali. Leo akan mencoba untuk eksis kembali, mencoba hal-hal baru, menampilkan inspirasi baru. Untuk diketahui kalau Leo masih ada. Leo nggak hilang, Leo masih hidup. Bisa jadi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga membuat Leo terdorong untuk memunculkan eksistensi diri. Semisal ada seseorang yang Leo sayang diganggu ketenangan dan kenyamanan, keamanannya, sehingga mau tidak mau Leo muncul, menunjukkan kalau, hey, saya masih ada, saya masih hidup loh, jangan ganggu dia. Oke, Leo, di balik portal Lion Gate, Leo akan menemukan keberuntungan baru secara personality. Diri Leo yang akan terbawa pada hal-hal yang baru, keberuntungan-keberuntungan yang tidak terduga, keberuntungan yang berada di diri, di fisik Leo. Tadinya Leo dicuekin menjadi lebih disambut, mungkin lebih diutamakan, diprioritaskan. Mungkin ada penawaran dari perbankan yang memberikan status prioritas kepada Leo, atau koneksi pertemanan, bisnis yang memprioritaskan Leo, atau ada keberuntungan baru terkait dengan undian ya Leo, atau menang lotre ya Leo. Kemudian Leo akan punya kepercayaan diri baru, sebuah kekuatan yang Leo temukan untuk menciptakan diri yang baru, dengan jati diri yang baru, karakter yang baru, pemikiran yang baru, bahkan juga style yang terbaru. Style ini bisa berkaitan dengan penampilan, cara bicara, cara berkomunikasi, dan munculnya keinginan untuk menciptakan keluarga baru yang lebih harmonis, hubungan berpasangan dalam relationship yang lebih diseriusi untuk menuju ke jenjang pernikahan. Kalaupun memilih untuk sendiri,
Leo tidak lagi merasa kesepian dan menemukan kenyamanan dalam kesendirian, tidak lagi memprioritaskan hubungan berpasangan. Masing-masing Leo akan berbeda-beda, tapi intinya menemukan kenyamanan dan keamanan mengenai diri sendiri, dimanapun Leo berada. Menemukan cara untuk menyenangkan diri, membahagiakan diri. Dan hidup terasa lebih mudah karena adanya kemudahan-kemudahan yang tidak terduga. Mungkin rezeki nggak datang berjibun, nggak datang triliunan, tapi ketika ingin jalan-jalan, rezekinya ada. Ketika ingin beli sesuatu yang pantas, yang energinya memang sesuai untuk Leo terima, ada. Seperti kebutuhan Leo, khususnya kebutuhan hidup, terpenuhi dan dicukupi oleh semesta. Tapi ini bukan keinginan, namun kebutuhan yang akan dicukupi oleh semesta. Oke, kemudian untuk Virgo, portal Lion Gate berada di house ke-12, fokus di area house ke-12 Virgo. Sepertinya ini kuat kaitannya dengan hutang, bisa jadi hutang uang, atau hutang karma, atau mengenai kewajiban, pembayaran, pelunasan, kampung halaman, atau yang berkaitan dengan rumah sakit, masalah kesehatan, dan juga berkaitan dengan hari tua. Meskipun jika Virgo yang menonton video ini belum tua-tua banget, tetapi ada pandangan-pandangan tentang hari tua. Portal Lion Gate berada di area itu, Virgo. Menuju portal Lion Gate, Virgo akan dihadapkan dengan penawaran-penawaran untuk berhutang, ataupun penawaran-penawaran untuk menuntaskan karma dan membalas budi atau penyelesaian kewajiban atau membuat rencana-rencana untuk hari tua, untuk masa depan. Ambisi Virgo akan sangat tinggi untuk memenuhi apa yang diinginkan, mengejar apa yang diharapkan, dicita-citakan. Dan ambisi ini dipengaruhi oleh Rahu yang berada di house ke-6 Virgo. Sehingga Virgo terlihat berani, terlihat nekat untuk mengambil peluang yang menjadi tanggung jawab Virgo sepenuhnya. Namun ini antara reality dan illusion ya Virgo. Ada jalan spiritualitas yang secara illusion Virgo jalani, tetapi ada jalan duniawi yang juga Virgo kejar secara reality. Maksudnya begini, Virgo menyadari bahwa Virgo membutuhkan hal-hal duniawi untuk survive, untuk hidup di dunia ini. Semisal butuh fasilitas untuk menunjang aktivitas, semisal mobil, motor, dan lain-lain, butuh liburan juga. Butuh uang, butuh rumah, butuh investasi untuk masa depan, menjaga kestabilan nanti di hari tua. Tapi satu sisi ada jalan spiritualitas yang Virgo ikuti, yang karmanya ini langsung ke diri Virgo. Seperti Virgo mesti membalas budi kepada diri sendiri, memberikan kebaikan, kesenangan kepada diri sendiri, atau ketika Virgo nekat mengambil jalan untuk mengejar ambisi dan obsesi, maka konsekuensinya, tanggung jawabnya, Virgo sendiri yang mesti memenuhi atau melunasinya. Ini seperti kesenjangan ya, Virgo. Kalau menuju portal Lion Gate ini Virgo berkaitan dengan rumah sakit karena masalah kesehatan, atau menciptakan hutang baru, atau munculnya kewajiban-kewajiban yang mesti diselesaikan, maka Virgo perlu memahami bahwa ini karena ambisi dan obsesi yang terlalu tinggi. Apakah seimbang dengan jalan spiritualitas yang Virgo jalani? Namun ketika Virgo sebagian menuju portal Lion Gate ini berhasil menyelesaikan hutang, termasuk hutang budi ataupun hutang-hutang berkaitan dengan uang, tidak berkaitan dengan rumah sakit atau masalah kesehatan, maka ini jelas tergambar kalau Virgo menerima dharma. Alam semesta membayar budi baik Virgo selama ini kepada diri Virgo sendiri. Artinya ada keseimbangan dalam spiritualitas dan duniawi Virgo. Tidak ada kesenjangan di sini.
Nah, portal Lion Gate ini mirip seperti Aquarius ya, Virgo. Virgo dihadapkan dengan hal-hal yang Virgo pikirkan itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan ataupun keberhasilan, kesenangan. Tapi sebenarnya portal Lion Gate berada di belakang Virgo. Di balik apa yang Virgo kejar atau yang Virgo inginkan. Yaitu diri Virgo sendiri. Ada hal-hal yang perlu Virgo bayar kepada diri Virgo sendiri. Hutang budi kepada diri sendiri, hutang karma kepada diri sendiri. Saatnya untuk memberikan hal-hal baik kepada diri Virgo. Kalau semesta sudah memudahkan apa yang Virgo inginkan, maka jangan batasi diri untuk menikmati. Berikan yang terbaik untuk diri. Bukan menyiksa diri dalam pemikiran-pemikiran jalan spiritualitas. Padahal semesta sudah membantu Virgo untuk menyelesaikan karma Virgo. Itu adalah portal Lion Gate Virgo, diri Virgo sendiri. Hampir mirip dengan Leo, tetapi ini tentang karma, hutang Virgo kepada diri Virgo sendiri. Serupa tapi tak sama ya antara Virgo dengan Leo. Jika Virgo bisa melakukan itu, artinya Virgo menemukan portal Lion Gate Virgo. Dan di balik portal Lion Gate itu, Virgo akan menemukan keberuntungan baru. Virgo akan langsung merasakan keberuntungan itu di diri Virgo. Semisal, ketika Virgo memberikan yang terbaik untuk diri Virgo, maka Virgo akan merasakan energi Virgo meningkat, kepercayaan diri meningkat, kesehatan juga semakin terasa, fisik terasa lebih berenergi, pikiran terasa lebih tentram. Kemudian keberuntungan-keberuntungan yang lain juga datang, tidak terduga. Kemudian Virgo mampu menciptakan inspirasi yang baru, cara baru untuk mengelola ambisi, obsesi, menempatkan ambisi dan obsesi spiritualitas pada tempatnya. Iya, jadi ada orang-orang yang memang mengejar ambisi dan obsesi dalam spiritualitas itu ada, terlihat menjalani jalan spiritualitas berlebihan. Bahkan kesannya juga seperti ada gangguan mental, maaf. Nah, sebagian Virgo berada pada situasi ini, tidak semuanya. Di balik portal Lion Gate ini, Virgo akan menemukan inspirasi baru dan cara baru ya untuk mengelola ambisi dan obsesi. Virgo menempatkan jalan spiritualitas, menempatkan jalan duniawi secara ideal. Kemudian Virgo akan mendapatkan keluarga yang lebih tentram. Mungkin tanpa adanya perdebatan-perdebatan mengenai hutang, mengenai kewajiban, masing-masing akan mengerti kewajiban masing-masing di dalam keluarga. Kemudian Virgo juga menemukan cinta dan kebahagiaan kembali dalam keluarga. Ketika Virgo berhasil membayar hutang kepada dirinya atau tidak menciptakan hutang baru karena itu akan menyiksa dirinya, maka Virgo akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Kalaupun menginginkan sesuatu, kumpul duit untuk beli secara cash. Jadi ketentraman dan kedamaian akan Virgo dapatkan melewati portal Lion Gate ini kalau Virgo memang berhasil menemukan pintu Lion Gate itu ya, yang berada di diri Virgo sendiri yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ketika semuanya itu sudah terjadi, maka Virgo akan merasa hidup lebih mudah. Rezeki lebih lancar. Apa yang diinginkan bisa didapat dengan cara jalan ketenangan dan lebih tentram. Semesta seakan memberikan kemudahan dan kebutuhan kepada Virgo tanpa menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran. Karena ambisi sudah ditempatkan pada tempatnya. Sebagian Virgo, jika berhasil membayar hutang budi kepada diri, mempermudah diri untuk menjalani kehidupan, menikmati apa yang semesta berikan kepada Virgo, maka Virgo juga akan lebih mudah untuk membayar hutang. Kalau memang ada hutang yang belum terbayarkan, rezeki juga semakin lebih lancar dan semakin dipermudah jalan Virgo untuk menyelesaikan apapun yang perlu diselesaikan, entah itu seperti membangun kestabilan untuk hari tua, yang terkait dengan kestabilan finansial atau memberikan keamanan finansial untuk masa depan anak-anak, generasi, atau ada keinginan untuk membangun rumah di kampung halaman, dan lain-lain. Oke, Virgo. Kemudian untuk Libra, pintu Lion Gate berada di house ke-11 Libra. Fokus pada area house ke-11 Libra yaitu visi masa depan Libra.
Sebagian Libra mungkin akan terpana dengan apa yang diinginkan Libra, yang saat ini Libra rasakan, saat ini yang disajikan ke hadapan Libra. Yang Libra pikir ini adalah jalan Libra untuk mencapai keinginan-keinginan Libra. Tetapi ternyata pintu Lion Gate ada di sisi lain, yaitu di pandangan-pandangan dan rencana-rencana masa depan Libra. Jadi bukan tentang apa yang Libra nikmati saat ini, tapi tentang apa yang Libra simpan untuk masa depan. Apa yang Libra investasikan, apa yang Libra bangun, bentuk, perjuangkan saat ini untuk masa depan. Pintu Lion Gate ini juga sekaligus membuka dharma ataupun keuntungan, hasil prestasi, atau hasil investasi dari masa lalu, dharma baik yang akan datang dalam kehidupan Libra karena pintu portal Lion Gate di house ke-11 ya. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Libra juga akan ditemukan oleh Libra. Sebagian Libra akan berada dalam pilihan hidup. Apa yang mesti dilakukan untuk kestabilan dan keamanan hidup di masa depan. Akan muncul option-option, berikut juga cara-caranya, berikut juga kesempatan-kesempatannya. Tergantung Libra memilih jalan yang mana. Sebagian Libra mungkin akan dibuat terjebak dalam ilusi ataupun delusion mengenai kesenangan-kesenangan hidup yang dinikmati saat ini. Semisal relationship yang menyenangkan tapi tidak punya visi untuk masa depan, pertemanan ataupun sosial yang menyenangkan tapi tidak punya investasi hubungan yang baik untuk masa depan. Kesannya tidak memberikan manfaat positif. Namun ada euforia yang Libra rasakan saat ini dalam koneksi itu. Yang Libra pikirkan ini akan bermanfaat untuk masa depan. Padahal sama sekali tidak. Jika pertemanan sosial ataupun komunitas yang penuh dengan kompetisi, penuh dengan persaingan, ambisi, atau kesenjangan sosial tetap Libra pertahankan, atau Libra lebih memilih bertahan di circle itu, maka akan sangat berdampak ke keamanan finansial Libra di masa depan. Termasuk juga keinginan untuk membeli benda-benda yang tidak punya nilai investasi. Ini juga akan merugikan Libra, yang harusnya bisa ditabung ya, tetapi justru terjadi pemborosan karena ambisi, minat, ataupun obsesi untuk memiliki benda-benda yang tidak punya nilai investasi. Nah, portal Lion Gate adalah visi, pandangan Libra, pemikiran, mindfulness Libra, self-awareness Libra, untuk menyadari kalau masa depan perlu Libra jaga dengan menjaga masa saat ini Libra. Dengan siapa Libra berteman, dengan siapa Libra menjalin komunikasi dan komunitas, apa yang Libra lakukan saat ini, dan apa yang Libra tabung, investasikan saat ini. Oke, di balik portal Lion Gate, yaitu setelah portal Lion Gate selesai, yaitu setelah gerhana bulan ya teman-teman, yang Libra temukan adalah keberuntungan, keuntungan, reward, prestasi yang sudah Libra perjuangkan, investasikan di masa-masa sebelumnya. Teman yang baik di masa lalu dan punya karma baik akan hadir kembali untuk memberikan support dan membantu Libra. Mungkin ada properti ataupun aset yang dibeli oleh Libra di masa yang lalu, sulit banget untuk dijual atau dilepaskan. Bisa jadi setelah melewati portal Lion Gate ini, itu akan semakin lebih mudah untuk dijual atau dibeli oleh seseorang. Karena ini bagian dari keuntungan ataupun manfaat yang memang sudah menjadi takdir ataupun rezeki yang Libra dapatkan. Di fase ini juga akan terlihat apa yang sia-sia dan apa yang tidak sia-sia. Karena Libra akan melihat hasilnya setelah portal Lion Gate ini. Ketika setelah melewati portal Lion Gate ini, Libra mendapatkan rezeki, mendapatkan semisal uang, dana yang
cukup besar, namun masing-masing orang nilainya fleksibel ya. Libra juga dituntut untuk memikirkan masa depan, tetap fokus dan memprioritaskan visi masa depan. Uang yang datang, yang dapat, pergunakan dan jaga, kelola dengan sebaik-baiknya. Kendalikan ambisi dan obsesi untuk mendapatkan pengakuan sosial karena kompetisi, sekedar gaya-gayaan, tetapi lebih mengedepankan efisiensi. Efisiensi akan menyelamatkan kestabilan Libra di masa depan. Kemudian hal-hal lain yang Libra dapatkan adalah keberuntungan income tetap. Apa yang Libra perjuangkan di masa sebelumnya, ini fasenya Libra untuk mendapatkan income tetap. Seperti misalnya Libra dapat persen dari kerjasama di masa sebelumnya, dan ini bisa jadi income tetap untuk jangka panjang. Mungkin nilainya nggak banyak, tapi menguntungkan dan menambah income tentunya. Hal-hal lainnya adalah penciptaan baru, ada inspirasi baru yang akan tercipta, yang menjadi gebrakan baru dalam kehidupan Libra. Bisa jadi inspirasi baru ini adalah suatu inovasi baru ya Libra. Dan ini memang terkait untuk jangka panjang nantinya. Kemudian Libra juga bisa merasakan perhatian keluarga yang semakin menyoroti Libra. Ada cinta baru yang Libra temukan, bisa jadi dalam dunia pertemanan, sosial, ataupun relationship bagi yang single ya. Dan ini koneksinya lebih baik, lebih sehat karena berpandangan untuk masa depan. Tapi ingat, juga koneksi ini berada dalam koneksi toksit lainnya. Disinilah Libra perlu menstabilkan hubungan pertemanan, relationship, sosial yang ideal. Bagaimana menjalin koneksi dengan teman yang ideal, relationship yang ideal. Karena ada yang toksik juga, yang bisa membuat Libra berada dalam relationship pertemanan ataupun sosial yang kompetisi, serasa ada persaingan, saling menjatuhkan, dan membuat tidak nyaman. Intinya ketika Libra merasa nyaman dan aman dari finansial, keuangan, dan batin, itulah yang berjangka panjang. Tapi apabila ada circle pertemanan sosial ataupun relationship yang membuat Libra tidak aman dari sisi finansial, artinya itulah yang toxic, itulah yang terarah untuk ditinggalkan ataupun dilepaskan. Kalau tidak bisa melepaskan, ya setidaknya jaga agar tetap ideal dalam batas kewajaran. Oke, Libra. Kemudian untuk Scorpio, Lion Gate berada di house ke-10 Scorpio, fokus pada area pekerjaan Scorpio. Pekerjaan ini bisa saja pekerjaan yang Scorpio jalani ataupun karir, bisnis, usaha, profesi yang mana saja. Disinilah pintu Lion Gate Scorpio berada. Sepertinya Scorpio beberapa ya terjebak dalam ambisi dan obsesi ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga atau ingin mendapatkan posisi yang tertinggi dalam keluarga. Ada persaingan ataupun kompetisi dalam keluarga, siapa yang paling kaya, siapa yang paling berprestasi, siapa yang paling sukses. Dan mungkin ini berkaitan dengan figur ibu, yang berkaitan juga dengan saudara kerabat lainnya. Sehingga tanpa disadari, Scorpio berpacu untuk memenangkan kompetisi, untuk mendapatkan pengakuan ataupun kebanggaan diri dalam keluarga. Tapi ini juga menimbulkan konflik persaingan ya, atau bahkan hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga dan bahkan ketidaknyamanan di area tempat tinggal. Merasa tidak aman memiliki properti ataupun memiliki aset, selalu merasa ada yang mengancam kestabilan dan keamanan finansial Scorpio. Ketika Scorpio berfokus pada keinginan Scorpio, yaitu mendapatkan pengakuan ataupun status sosial yang lebih tinggi di dalam lingkungan keluarga, merasa ingin menjadi anak yang paling berbakti, anak yang paling sukses, sisi superior, dan Scorpio merasa inilah kesuksesan yang benar-benar ingin dicapai. Tapi sebenarnya bukan itu, Scorpio. Justru pintu Lion Gate berada di area pekerjaan dan kegiatan-kegiatan produktif Scorpio. Yaitu ada hal-hal yang perlu diputuskan Scorpio dalam lingkungan pekerjaan Scorpio.
Karena ambisi yang berasal dari dalam lingkungan tempat tinggal membuat Scorpio berambisi dalam lingkungan pekerjaan. Sehingga mengesampingkan nurani ya, etik, karir, pekerjaan, profesi, atau mengurangi atau bahkan menghilangkan sisi pengabdian di profesi atau di pekerjaan. Kesannya pekerjaan hanya untuk menghasilkan uang, padahal di balik pekerjaan ada misi jiwa lain. Semisal seorang dokter yang tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga ada misi jiwa untuk menyembuhkan, tugas spesial. Atau semisal hair designer, salon ya, tidak hanya berfokus untuk menghasilkan uang, mendapatkan banyak pelanggan, tapi ada misi jiwa, nurani, yang dari keahlian desain itu untuk rambut ataukah make up ya, ada sisi estetika, kepantasan yang perlu untuk lebih diutamakan. Nah, posisi pintu Lion Gate bagi Scorpio adalah di jalan spiritualitas ataupun pengabdian ataupun bekerja dengan nurani, dengan empati, dengan kejujuran dalam dunia pekerjaan, profesi, bisnis, ataupun karir, ataupun kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang lainnya. Bukan uang yang utama, tetapi empati, nurani, dan misi jiwa, jalan spiritual yang utama. Itulah pintu Lion Gate-nya, Scorpio. Jika Scorpio berhasil melakukan itu, maka Scorpio berhasil menemukan dan membuka portal Lion Gate Scorpio. Apa yang ada di balik portal Lion Gate yang akan Scorpio temukan dan dapatkan, yaitu keberuntungan di area pekerjaan. Dan ini tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Ini mengenai keberuntungan di karir, pekerjaan, bisnis, ataupun usaha. Bentuknya apa saja, bahkan saya juga nggak bisa sampaikan di sini. Yang sifatnya surprise, kejutan. Yang akan mengangkat derajat Scorpio, kehormatan Scorpio di area pekerjaan. Tapi berasal dari nurani itu, berasal dari empati, berasal dari sikap ketulusan, kejujuran Scorpio di area pekerjaan. Itu yang akan mengangkat Scorpio nantinya. Karir, pekerjaan, bisnis, ataupun usaha Scorpio akan berkembang dengan penuh keberuntungan karena jalan ini. Kemudian selanjutnya Scorpio juga bisa menciptakan inspirasi baru di area bisnis ataupun usaha. Inovasi baru yang tercipta dan ini akan berkembang dan dibutuhkan atau digunakan oleh orang banyak Scorpio. Sebagian Scorpio akan menjadi inspirasi dan inovasi, menjadi orang yang dipanuti di lingkungan pekerjaan, karir, dan bisnis. Jadi sebagai motivator kesuksesan dan keberhasilan hidup. Scorpio juga mampu menemukan keluarga baru atau membangun keluarga baru yang lebih harmonis, yang tidak berada dalam kompetisi dan persaingan, karena Scorpio melepaskan kompetisi dan persaingan itu. Tidak lagi mementingkan pengakuan keluarga, siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih berhasil, tetapi lebih nyaman dan aman dalam pekerjaan yang bisa Scorpio buktikan bahwa Scorpio bekerja dengan nurani, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga. Dengan itu, Scorpio akan merasa banyak kesenangan dan kebahagiaan yang datang, dan banyak kemudahan dan kelancaran di area pekerjaan dan kegiatan produktif. Lancar dalam menjalin networking, lancar menemukan pasien, menemukan customer, menemukan klien, lancar dalam mengejar kenaikan karir atau mendapatkan peningkatan profesi yang diinginkan, dan lain-lain. Kemudahan-kemudahan akan dirasakan. Oke, selanjutnya untuk Sagittarius, portal Lion Gate berada di house ke-9 Sagittarius. Fokus di area house ke-9 ya, Sagittarius. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, bisa terkait dengan pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Kalau pendidikan non-formal terkait dengan pengalaman hidup, bimbingan, pembelajaran spiritualitas, berkaitan dengan warisan atau wasiat atau hubungan kekerabatan, hubungan dekat, persaudaraan Sagittarius dengan
seorang kerabat, bisa jadi kakak, adik, ya. Kalau hubungan Sagittarius dengan saudara kerabat cukup baik, maka Sagittarius bisa menikmati uluran tangan atau loyalitas dari saudara kerabat. Tetapi kalau koneksi Sagittarius dengan saudara kerabat kurang baik, maka bantuan ataupun loyalitas dari saudara kerabat tidak dirasakan oleh Sagittarius. Dan ini terjadi secara terbolak-balik. Artinya antara Sagittarius dengan saudara kerabat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Peran Sagittarius dalam kehidupan saudara kerabat cukup mendominasi, meskipun dominansi ini bukan ditentukan oleh nilai uang, tapi ini tentang keberadaan dan dominansi Sagittarius. Sehingga kalau Sagittarius berada dalam tekanan ataupun tuntutan yang dirasakan terasa seperti mengambil alih kehidupan Sagittarius, maka ini artinya Sagittarius berhasil didominasi oleh saudara kerabat. Ujiannya adalah karena Saturnus berada di house keempat Sagittarius, maka dorongan untuk mengambil alih dominansi diri, kemandirian cukup tinggi, sehingga ada upaya-upaya untuk melepas kemelekatan ataupun pengharapan dengan saudara kerabat. Pintu Lion Gate bagi Sagittarius perlu untuk dicari. Mencarinya di area pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu perlu adanya bimbingan. Tahap pertama yang perlu dilakukan Sagittarius adalah menemukan sang pembimbing. Bila Sagittarius berada di dunia pendidikan, maka sang pembimbing adalah guru. Bagi sebagian Sagittarius yang tidak berfokus di dunia pendidikan, maka sang pembimbing adalah seseorang yang memberikan Sagittarius pandangan-pandangan tentang self-awareness, kesadaran diri, dan kesadaran spiritualitas, membimbing Sagittarius untuk melepaskan kemelekatan dan adiktif, serta melepaskan sikap dominansi kepada kerabat, menyadari kalau dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa terselesaikan dengan bimbingan ataupun bantuan dari orang-orang yang punya pengetahuan luas atau orang-orang yang punya pengalaman. Kalaupun Sagittarius tidak menemukan sang pembimbing, maka bimbinglah diri sendiri. Pintu Lion Gate kali ini, tahun 2025 ini bagi Sagittarius merupakan pintu menuju perjalanan spiritual. Di balik pintu Lion Gate ada pencerahan spiritual, kebangkitan spiritual yang akan diraih. Bintang keberuntungan dalam menempuh jalan spiritualitas, secara batin atau secara fisik, mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mengandung energi spiritualitas atau energi masa lampau, tempat-tempat bersejarah, menemukan kekuatan, kepercayaan diri untuk menciptakan kehidupan baru yang lebih berkualitas, yang mampu mengangkat derajat keluarga ataupun orang tua. Sagittarius juga bisa menemukan cinta yang baru, bisa dalam kaitan asmara, tetapi satu sisi ini akan lebih kuat ke diri sendiri. Rasa haus akan ilmu pengetahuan dan haus akan pengalaman. Sehingga ini akan membuat Sagittarius senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah dilakukan oleh Sagittarius. Mencoba hal-hal yang baru. Portal Lion Gate ini jika Sagittarius mampu untuk masuk, maka segala proses kehidupan Sagittarius dalam perjalanan spiritual akan lebih mudah untuk dilalui dan dijalani. Segala peristiwa-peristiwa kehidupan yang akan dilalui seperti momen pelepasan kemelekatan, momen mengambil dominansi diri, kemandirian, atau momen untuk menyelesaikan pendidikan, akan lebih mudah untuk dilalui karena self-awareness, kesadaran diri yang semakin tinggi, semakin meningkat untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih tentram. Jadi, kalau saya simpulkan, portal Lion Gate bagi Sagittarius tidak berada di dekat Sagittarius, tetapi Sagittarius mesti melakukan perjalanan untuk bertemu portal Lion Gate-nya. Dan perjalanan ini ke tempat-tempat yang berkaitan dengan keleluhuran, semisal ziarah ke makam leluhur, atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah.
Ilmu pengetahuan juga adalah sesuatu yang mesti dicari dan digali, bukan? Sama halnya ketika kita mengunjungi suatu tempat karena ingin mengetahui atau ingin berada di tempat itu. Apabila tempat yang dikunjungi Sagittarius atau ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh Sagittarius tepat dan mampu membuka self-awareness Sagittarius, maka itulah portal Lion Gate yang dituju oleh Sagittarius. Sehingga bagi sebagian Sagittarius ya membutuhkan bimbingan ataupun petunjuk-petunjuk. Mungkin sebagian Sagittarius menemukan petunjuk-petunjuk ini secara alami dari alam semesta, semisal petunjuk-petunjuk angka-angka kembar atau petunjuk pesan-pesan dari intuisi atau petunjuk pesan dari seorang teman atau siapa saja orang yang tidak dikenal yang tanpa sadar ada pesan yang tersirat dari kata-kata seseorang yang berkomunikasi dengan Sagittarius. Untuk melakukan proses ini, tentunya Sagittarius juga terdorong untuk melepaskan kemelekatan dengan saudara kerabat, siap untuk berjarak dengan saudara kerabat, seperti halnya menarik diri dan melakukan perjalanan sendiri. Ini juga berkaitan dengan tujuan hidup Sagittarius ke depannya. Portal Lion Gate membuka gerbang baru untuk Sagittarius menemukan life purpose selanjutnya. Apa yang diinginkan Sagittarius dalam kehidupan Sagittarius ke depannya. Puncaknya ketika lunar eclipse terjadi atau gerhana bulan terjadi, mungkin akan terjadi peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan Sagittarius. Dan peristiwa ini juga merupakan portal Lion Gate itu sendiri yang menjadi awal perjalanan baru bagi Sagittarius. Perjalanan baru yang misinya menemukan sesuatu yang hilang dalam kehidupan Sagittarius atau mencari sesuatu untuk melengkapi kehidupan Sagittarius, melengkapi kekosongan batin Sagittarius, mencari jawaban dari pertanyaan batin Sagittarius tentang arti kehidupan, tentang misi kehidupan, tentang tujuan kehidupan, dan lain-lain. Termasuk juga mencari ketentraman batin ya. Ini perjalanan yang benar-benar mendorong Sagittarius untuk hening, contemplate, perenungan, mempelajari kebutuhan batin, kebutuhan jiwa, mempelajari ritual apa yang perlu dilakukan untuk menenangkan jiwa. Oke, teman-teman, saya pikir cukup, videonya cukup panjang ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga pesan positif bisa diterima dan tersampaikan dengan baik dan difahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.